Sobat Insta, ada seorang gadis mengeluh kepada ayahnya. Dia berkata, "Ayah, capek sekali ternyata hidup ini. Masalah datang begitu cepat dan datang silih berganti, sehingga membuat saya capek, lelah akan setiap masalah ini." Ayahnya yang seorang koki lalu mengajak anaknya ini, yang gadis ini, ke dapur. "Oke nak, sekarang kamu lihat, ini ada wortel, ini ada telur, dan ini ada kopi. Sekarang ada 3 panci ini kita akan taruh di atas kompor masing-masing dengan air, lalu kita panaskan. Kemudian setelah beberapa menit, wortel itu dimasukkan ke dalam panci, ya. Kemudian telur juga dimasukkan ke dalam panci, ke dalam air yang mendidih itu, dan kopi juga dimasukkan ke dalam panci dengan air yang mendidih itu. Selang beberapa waktu setelah itu, ayah ini menjelaskan kepada anaknya sambil dia mengangkat wortel, telur, dan kopi itu. Lalu dia berkata demikian, "Lihatlah anakku yang cantik, ini kita lihat wortel. Tadi yang keras ketika kita dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, jadi tiga-tiganya sama, mendapat perlakuan yang sama, yaitu direbus. Wortel yang tadinya keras ini setelah mengalami perebusan jadi lembek sekali. Kemudian telur yang tadi hanya kita lihat, telur itu lapisan dindingnya tipis, begitu rapuh. Tapi ketika kita panaskan di dalam air mendidih, dia jadi mengeras. Kemudian kamu juga lihat ini kopi yang kita masukkan, ketika dimasukkan di dalam air mendidih, ya, kopi itu bereaksi dan kopi itu mengeluarkan aroma yang wangi, harum sekali untuk bisa kita hirup." Apa yang bisa kamu pelajari dari hal ini? Bahwasanya dari 3 benda itu atau barang itu sama-sama mengalami dalam tanda petik penderitaan, yaitu direbus di dalam air yang mendidih. Lalu bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah kamu seperti wortel ketika mengalami penderitaan, ya, kemudian kamu jadi lembek, jadi lemah, jadi putus asa? Tentu tidak seperti itu. Atau seperti telur, ya, yang hanya lapisan yang tipis, yang rapuh ini, tetapi bisa menjadi keras. Apakah kamu seperti itu ketika menghadapi persoalan, mengeraskan hati, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan diri sendiri? Atau kamu seperti kopi ini, ketika mengalami persoalan, penderitaan, dan lain sebagainya, justru dia ditempa, dia akan mengeluarkan bau yang harum dan wangi, dan bisa dinikmati orang. Sobat Insta, kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berespon terhadap setiap penderitaan, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sobat Insta semuanya, memang kita terkadang diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan, mengalami penderitaan, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita, bagaimana persepsi kita atas persoalan dan tantangan maupun penderitaan itu. Apakah kita lembek seperti wortel, lalu aduh capek Tuhan, aku nggak bisa, aku menyerah, aku putus asa, kayaknya nggak ada jawaban. Atau kita seperti telur, keras hati kita, bahkan merasa ya memang ini memang nggak bisa ini, atau wah ini gara-gara orang itu sehingga aku jadi begini, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, atau ini gara-gara Tuhan nggak sayang sama aku lagi sehingga masalah datang bertubi-tubi. Atau yang ketiga seperti kopi tadi,
di balik penderitaan, di balik persoalan tantangan hidup, kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, kita menundukkan diri di dalam pemrosesannya dan pembentukannya, maka hasilnya adalah bau yang harum, yang wangi, bahkan yang bisa dinikmati. Artinya kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan, kita akan mengalami bagaimana perlindungan dan kasih Tuhan. Yang itu membuat hidup kita semakin kuat. Hidup kita walaupun ditempa, walaupun kita kayak direbus tadi ya, kita tetap semangat. Kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Jadi Sobat Insta semuanya, setialah, tunduklah, dan bersukacitalah dalam menjalani prosesnya. Karena akan menghasilkan bau harum kasih-Nya. Tetap semangat, maju terus di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.